Bagian 2, Academic Achievement Test, Short of Intelligence Test. 4 subtes perbendaharaan kata, desain blok, kesamaan, dan penalaran matriks adalah subtes tipe WIS dan WISE yang memiliki korelasi tinggi dengan IQ skala penuh pada tes tersebut dan dianggap memanfaatkan berbagai kemampuan kognitif. IQ skala penuh ditetapkan pada 100 dengan standar deviasi 15. WISE distandarisasi dengan 2.245 kasus, termasuk 1.100 anak-anak dan 1.145 orang dewasa. Manual menyajikan bukti untuk kesehatan psikometri yang memuaskan, meskipun beberapa pengulas tes ini tidak sepenuhnya puas dengan cara penelitian validitas, dilakukan dan dilaporkan Kate 2001. Namun, pengulas lain telah menemukan bahwa kualitas psikometrik WISE serta kegunaannya secara keseluruhan jauh melebihi ukuran kecerdasan yang sebanding dan singkat, Linscock dan Smith 2001. Kedua, ada Group Test of Intelligence. Revisi standar dari tes Binet-Simon diterbitkan pada tahun 1916 dan hanya 1 tahun kemudian, banyak psikolog dipaksa untuk mulai berpikir tentang bagaimana tes semacam itu dapat diadaptasi untuk administrasi kelompok. Dapat 2 hasil. Army Alpha Test. Tes ini akan diberikan kepada rekrutan Angkatan Darat yang bisa membaca. Tes ini berisi tugas-tugas seperti pertanyaan informasi umum, analogi, dan kalimat acak untuk disusun kembali. 2. Ada Army Beta Test yang dirancang untuk administrasi bagi rekrutan kelahiran asing dengan pengetahuan bahasa Inggris yang buruk atau untuk rekrutan yang buta huruf. Tes ini berisi tugas-tugas seperti labirin, pengkodean, dan penyelesaian gambar, di mana tugas peserta ujian adalah menggambar elemen yang hilang. Kedua tes segera diberikan camp-camp tentara oleh tim perwira dan tamtama. Yang ketiga, ada Other Measures of Intellectual Abilities. Ada banyak kemampuan dan bakat intelektual yang diketahui yang tidak atau hanya dinilai secara tidak langsung oleh tes kecerdasan populer. Misalnya, tes yang tersedia untuk mengukur kemampuan yang sangat spesifik seperti berpikir kritis, musik, atau apresiasi seni. Ada juga basis pengetahuan yang berkembang mengenai apa yang disebut gaya kognitif. Gaya kognitif adalah dimensi psikologis yang mencirikan konsistensi seseorang memperoleh dan memproses informasi. Osborne dan Osborne 1978, Messick 1976. Selanjutnya, terdapat intelligence issues. Yang pertama, nature versus nurture. Yang kedua, ada inheritance and interactionism. Ketiga, stability of intelligence. Dan yang terakhir, the construct validity of test of intelligence. Intelligence issues yang pertama, nature versus nurture. Kemampuan intelektual yang diukur di sini merupakan reaksi antara kemampuan bawaan dan pengaruh lingkungan. Pada abad ke-17, preformasionisme menyatakan bahwa semua organisme hidup telah terbentuk sebelumnya saat lahir dan oleh karena itu tidak dapat diperbaiki. Determinism adalah doktrin yang menyatakan bahwa kemampuan seseorang ditentukan sebelumnya oleh pewarisan genetik dan bahwa tidak ada pembelajaran atau intervensi lain yang dapat meningkatkan apa yang telah dikodekan secara genetik untuk terungkap dalam waktu. Intelligence issue yang selanjutnya adalah inheritance dan interactionism, tentang berapa banyak dari potensi genetik yang direalisasikan sebagian bergantung pada jenis lingkungan di mana ia dipelihara. Selanjutnya adalah the stability of intelligence. Penelitian longitudinal tentang kecerdasan orang dewasa, terutama dengan subjek yang lebih tua, dapat diperumit oleh banyak faktor, seperti sejauh mana seseorang tetap aktif secara mental, kesehatan fisik, dan berbagai faktor lain yang berpotensi mengacaukan, mulai dari pengobatan hingga kepribadian. Penting juga untuk membedakan antara persamaan dan perbedaan kelompok dalam kemampuan kognitif dari waktu ke waktu dan persamaan serta perbedaan intra-individu. IQ skala penuh mungkin tampak tetap sama dari waktu ke waktu, meskipun kemampuan individu yang dinilai dapat berubah secara signifikan. Dan kemudian ada the construct validity of test of intelligence. Evaluasi validitas konstruk tes berlangsung dengan asumsi bahwa seseorang telah mengetahui sebelumnya dengan tepat apa yang seharusnya diukur oleh tersebut,
Sehingga untuk dalam tes kecerdasan, penting untuk memahami bagaimana pengembang tes mendefinisikan kecerdasan.